Perlu saya sampaikan, petasan ini lambang kebodohan umat Islam. Ya, saya ulangi, petasan ini lambang kebodohan umat Islam. Kenapa Ustaz? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kita pagi ini adab bertetangga. Satu, tetangga ini adalah perintah Allah dan Rasul. Bagian dari keimanan. Kebahagiaan hidup. Bagaimana aplikasinya berbuat baik kepada tetangga itu adalah kita masuk kepada poin yang kedua, saling memberi. Ini kita hapus. Anda bertetangga, satu, berbuat baik kepada tetangga, kedua, saling memberi. Jadi kebaikan bertetangga itu kita tunjukkan secara spesifik apa? Saling memberi, saling mengasihi. Kemudian yang kedua, tidak boleh saling mengganggu. Tidak boleh saling mengganggu. Kembali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan dengan iman. Mengkaitkan dengan iman. Kembali hadis Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari. Mengganggu tetangga ini bermacam-macam. Ada yang dengan namimah. Apa itu namimah? Apa itu namimah? Adu domba. Tidak boleh. Lain bicara kepada si A, lain pula bicara kepada si B. Bicara kepada si A, Mbak Yu tahu enggak? Tuh begini. Lain lagi bicara ke si itu, tahu enggak? Ibu yang itu. Jadilah sudah antara si A dengan si B berantem. Gara-gara namimah. Berarti kita telah mengganggu tetangga, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung memang kita sengaja senang melihat orang berantem.
Entah apa pula itu hobi, senang melihat orang berantem. Padahal Allah membimbing kita, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Orang mukmin itu bersaudara, kalau mereka bertengkar damaikanlah, kata Al-Qur'an. Ini senang melihat orang berantem. Subhanallah, kalau ada pada diri kita, singkirkan sifat itu. Namimah, adu domba, jangan. Atau secara tidak langsung, memang sih tidak ada keinginannya untuk mengadu domba, tapi wartawan amatir. Jadi wartawan amatir. Kan wartawan tuh suka jadi reporter ya. Apa yang kata di sini disampaikan ke sini, sini sampaikan ke sini. Ya. Ditanya, apa kata sini tentang saya? Atau disampaikan. Jadi kita jangan terlalu polos. Kita bertetangga ini jangan terlalu polos. Ya, misalnya antara si A dengan si B, tetangga kita, antara blok A dengan blok B, blok B, blok C, blok A, ada clash umpamanya, ada clash, ada masalah. Lalu kita datang, bertanyalah si A, kata bapak itu tadi tentang saya apa? Lalu si B nanya, bapak itu ngomong apa saya dengan saya? Kita jangan polos. Tadi bapak itu cerita kamu tentang begini. Ketika si B bertanya, bapak itu tadi bertanya tentangmu begini, itu polos namanya. Dan disinilah diizinkan kita berbohong. Disinilah diizinkan kita berdusta. Kita dengan si A teman, dengan si B teman dengan si A, kata si A tuh si B itu nggak benar itu. Begini. Kita mendengar. Jangan polos menyampaikan kepada si A. Ditanya si A, apa kata si B tentang saya? Enggak ada. Enggak bicara apa-apa. Kan lu tahu itu, bohong itu. Iya, tapi bohong yang diizinkan. Begitupun sebaliknya, ketika kita dekat dengan si B, si A nanya, ya, si B nanya, apa kata si A tentang saya? Enggak ada ngomong apa-apa. Biasa-biasa aja kok. Malah bapak dikatakan baik oleh si B. Oh, ini hebat. Ya. Tadinya dia ada kelas, bisa jadi damai, bisa jadi baik. Nah, ini nomor 1, mengganggu tetangga bisa dengan namimah, dengan adu domba, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hati-hati pembawa berita. Ya, jangan jadi reporter amatiran. Ya, mendingan jadi reporter benaran, dapat gaji daripada reporter amatir nggak dapat gaji malah dapat dosa. Kemudian biasanya lagi tetangga ini terganggu dengan musik. Dengan musik. Memang secara hukum syar'i musik ini tidak dibenarkan. Musik ini tidak dibenarkan. Terlepas musik Islami, apalagi musik kafiri. Nggak ada musik Islam dan musik kafir. Nggak ada musik Islami. Yang namanya musik itu sama, tidak dibenarkan dalam syariat. Tapi tidak bisa kita pungkiri, susah untuk melepaskan diri dari musik. Kalau memang demikian, nikmatilah musik itu sendirian. Jangan dibagi tetangga. Katanya kalau nyetel musik jangan kencang-kencang, kedengaran oleh tetangga. Mungkin bayinya tidur, mungkin dia lagi sakit gigi, dia tidak nyaman mendengar musik kita. Jadi kalau memang senang dengan musik, tidak bisa berpisah dengan musik setelah musik itu sendirian. Ini namanya tidak mengganggu tetangga. Apalagi yang lebih berbahaya dari musik itu termasuk juga petasan.
Kalau mau bodoh, bodoh ajalah sendiri. Jangan ikut memperbodoh orang lain. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, petasan ini lambang kebodohan umat Islam. Ya. Saya ulangi, petasan ini lambang kebodohan umat Islam. Kenapa Ustaz? Karena petasan itu produk orang kafir. Yang jual orang muslim, yang beli orang muslim, yang bakar orang muslim, yang terkaget-kaget orang muslim, yang terganggu kekhusyukan beribadah jedar-jedor orang muslim, yang kaya mendadak orang kafir. Enggak bodoh namanya itu. Ketika orang muslim punya hajat, orang kafir tambah kaya. Perhatikan saja, Maulid Nabi pakai petasan, Isra Mi'raj pakai petasan, apalagi melepas jamaah haji pakai petasan, menyambut jamaah haji pulang dari Mekah pakai petasan. Siapa yang bertambah kaya? Orang kafir, karena punya produk orang kafir. Sebaliknya, kalau orang kafir punya hajat, orang Islam tambah bangkrut. Kapan hajatnya orang kafir? Natal itu hajat orang kafir. Pergantian tahun baru Desember ke Januari itu hajatnya orang kafir. Yang bakar petasan siapa? Orang Islam juga. Nah, itulah umat Islam gak sadar-sadar tetap dalam kebodohannya. Nah, kalau mau bodoh, bodoh aja sendiri. Jangan sempat mengganggu tetangga dengan kebodohan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, sayang anak, sayang cucu, jangan belikan petasan. Masih banyak mainan yang lain selain daripada petasan. Jadi mungkin kalau tadi Pak Zul katakan, wah ini bagian di program saya ini, saya ketua RT rukun tetangga. Alhamdulillah kita support. Bukan hanya kita support, malah kita sarankan kepada Pak RT sebagai ulil amri kita, datang nanti musim petasan, kita galar spanduk, Pak. Komplek kita ini anti dengan petasan. Kita bikin spanduk, Pak. Ya, tidak dibenarkan membakar petasan di Geraha Cilebut Klaster. Wah, ini baru hebat. Ya, punya ulil amri yang tegas. Kita support. Apalagi termasuk mengganggu tetangga juga adalah knalpot. Kalau Pak Eka punya istilah roda gila, kalau saya punya istilah orang gila. Knalpot, subhanallah, kita mau tidur nggak jadi tidur. Ini mengganggu tetangga. Ya, jalan kita hanya kecil, jalan kita hanya pendek. Ya, bunyi knalpot seperti itu, ya tentu sangat akan mengganggu sekali. Sangat mengganggu sekali. Kalau ada di antara kita, di antara keluarga kita, saudara kita yang seperti itu, nah kita nasihati jangan sampai seperti itu mengganggu kenyamanan, ketentraman tetangga kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim